Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Da'iyan ila ridwani salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk kita sama-sama belajar berkenaan dengan ilmu tauhid dasar yang kita ambil dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga pondasi utama yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana menitik beratkan kepada pertanyaan yang akan ditanya setiap orang yang akan meninggal dan harus disiapkan itu jawabannya berkenaan dengan man rabbuk, siapa Tuhanmu, madinuk, apa agamamu, dan man nabiyuk, siapa nabimu. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil poin yang pertama, bagian yang pertama, pendahuluan berkenaan dengan empat hal yang harus diketahui dan dijadikan fondasi seorang di dalam beramal, yaitu ilmu, kemudian beramal dengan ilmu, dan yang ketiga mendakwai apa yang telah ia dapatkan dari ilmu dan amal tadi, kemudian bersabar atas hal-hal yang dia dapatkan dari dia menempuh jalan ini. Ya. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat, yang beriman, beramal saleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kemudian juga berdalil kepada perkataan Imam Syafi'i bahwasanya kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum, maka cukup sebagai surat yang memberikan nasihat kepada kita untuk melaksanakan empat hal ini. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke mukaddimah yang kedua berkenaan dengan perkataan beliau rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi ats-tsalathi masail wal a'malu bihinna. Ketahuilah rahimahullah, semoga Allah merahmatimu, setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari dan mengamalkan ketiga masalah ini. Jadi setelah beliau menyebutkan tentang empat hal di mukaddimah yang pertama, kemudian beliau rahimahullah masuk ke mukaddimah yang kedua berkenaan kewajiban seorang muslim untuk mengetahui tiga hal dan beramal dengan tiga hal ini. Walaupun nanti yang disebutkan sebenarnya ini masalah yang eh, kita ketahui dan sudah menjadi maklum, tetapi kadang fadzakir fa idza dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena mengingatkan zikr, ya, itu bermanfaat oleh orang-orang yang untuk orang-orang yang beriman. Yang pertama, al-ula, beliau mengatakan annallaha khalaqana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya. Kemudian warazaqana.
dan memberi kita rizki. Walam yatrukna hamalan. Setelah Allah menciptakan kita, memberi rizki kita, yang mewajibkan kita untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan hal-hal yang terbaik untuk hambanya. Apa-apa yang dibutuhkan untuk hambanya. Setelah ia menciptakan, dia beri rizki supaya dia bisa hidup. Dan ini berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam yatrukna hamalan. Allah tidak membiarkan begitu saja. Setelah diciptakan diberi rizki, tidak dibiarkan begitu saja, tapi dia diingatkan kepada tujuan daripada dia diciptakan. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga apa? Di dalam beribadah, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita untuk beribadah sesuai dengan kehendak kita. Tapi Allah utus, bal arsala ilaina rasulan. Allah utus kepada kita seorang rasul. Memberi contoh bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai yang Allah mau, sesuai yang Allah inginkan. Beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, faman ata'ahu dakhala jannah. Barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, dia masuk surga. Ya, karena pintu untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pintu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperkenankan di dalam agama ini untuk berijtihad di dalam beribadah. Tapi kita hanya disuruh untuk mencontoh. Dan itu lebih mudah sebenarnya, ya kan? Tinggal mencontoh apa yang dilakukan Rasul. Karena beliau yang lebih mengetahui bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana telah menciptakan memberi rezeki kita. Sehingga apa? Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikuti Rasul, dia masuk surga. Dan ini balasan bagi orang yang taat. Waman asahu dakhalan nar. Barang siapa yang menyalahinya, menyelisihinya, pasti akan masuk neraka. Kemudian Syekh berdalil, wa dalilu qawlu ta'ala, itu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhda wabila." Quran surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Surat yang ke-73. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul syahidan 'alaikum yang menjadi saksi terhadapmu. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami juga telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ternyata apa? Fa'asa Fir'aun rasulah. Ternyata Fir'aun itu mendurhakai rasul itu. Sehingga apa? Fa'akhadnahu akhda wabila. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengambilnya, ya, menyiksanya dengan siksaan yang berat. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ini menjadi penting untuk kita ketahui agar kita terhindar daripada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Ya, dari kesyirikan yang akan disebutkan nanti di poin yang kedua. Fa'akhadnahu akhda wabila. Kami ambil dia ketika dia mendurhakai Rasul yaitu Musa dengan
siksaan yang berat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala siksa dia ketika dia berada di alam kubur. Di Quran surat Ghafir ayat 46 Allah menyebutkan an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada dia pagi hari dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Nanti ketika hari kiamat dia dibangkitkan, maka diperintahkan masukkan itu Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang pedih. Dan ini kita hindari ya supaya kita bisa selamat karena hakikat kehidupan adalah kehidupan akhirat yang nantinya kita akan abadi di sana. Dan kita menginginkan abadinya kita itu dalam kenikmatan. Sehingga apa? Ketika di dunia kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rizki, sebagai pencipta langit dan bumi. Dan itu diimani oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengimani itu. Cuma permasalahannya ketika mereka beribadah, mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah. Kemudian, tapi kadang ada ya seorang yang memahami di dalam tauhid rububiyah ini tentang bahwasanya Allah itu menciptakan, memberi rizki. Ada sebagian tentunya menyelisih fitrah. Mereka tidak meyakini Allah itu mencipta, Allah itu memberi rizki. Maka penting juga kita mengimani bab ini. Yang dengannya setelah mengetahui kekuasaan, kemaha keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, dengannya membawa kita kepada tauhid uluhiyah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Syekh melanjutkan tentang masalah yang kedua, ats-tsaniyah. Yang kedua, annallaha la yarda yusyraka ma'ahu ahad fi ibadati. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha jika dalam ibadah yang ditujukan kepadanya itu ada sekutu. Tidak ridha dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Entahlah malakun muqarrabun, baik malaikat yang dekat, terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti Jibril, Mikail ya, malaikat-malaikat yang lain. Wala nabiyyun mursalun, atau nabi yang diutus menjadi rasul. Allah tidak ridha menjadikan mereka ini sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian manusia karena godaan syaitan mereka terbawa sehingga menyembah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini. Betul mereka hebat, tapi mereka adalah makhluk yang tidak berhak untuk disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, karena itu janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surat Jin ayat 18. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting ya karena sebagian orang ketika melihat makhluk hebat, makhluk kuat, makhluk itu bermanfaat ya, bahkan melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian menjadikannya sekutu-sekutu disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingat bahwasanya yang menciptakan makhluk itu Allah. Maka pada hakikatnya harusnya yang mencipta itu yang disembah, bukan makhluk makhluk tadi. Dan ini kebanyakan yang terjadi di masyarakat yang harus kita sama-sama ingatkan. Bahkan tidak cukup malaikat, malaikat terdekat pun yang dekat dengan Allah, dia tidak berhak untuk menerima ubudiyah dari seorang seorang manusia. Ya, tidak boleh disembah, dihormati boleh, dihargai boleh, ya, tapi tidak untuk disembah.
Begitu juga para para nabi. Ibadah eh, dibagi menjadi dua. Ibadah mahdhah, yaitu seluruh ibadah yang tidak kita ketahui kecuali melalui jalan Rasul, jalan syariat ini. Yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulnya, kemudian Rasulnya ajar kepada kita, itu ibadah mahdhah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Kemudian ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang seperti perbuatan, perkataan, yang pada awalnya itu bukan merupakan ibadah pada aslinya. Tetapi bisa berubah menjadi ibadah dikarenakan niat pelakunya. Jadi niat yang kita eh, canangkan, kita ucapkan, kita niatkan dari setiap perlakuan kita daripada misalnya makan kita, minum kita, atau bekerjanya kita. Itu bisa bernilai ibadah ketika kita niatkan di dalam hati kita untuk menguatkan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini luar biasa nih. Kalau kita bisa niatkan misalnya bekerja kita supaya tidak bisa minta-minta, supaya bisa menafkahi anak istri kita, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan eh, badan kita yang disiapkan, kesehatan kita. Itu bisa bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala dengan niat. Kemudian ibadah itu mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas di dalam beribadah hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-Bayyinah Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kau disuruh kecuali hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Di Quran Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus mutaba'ah, mutaba'atul Rasul. Mengikuti contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah. Jadi tidak beribadah dengan perasaan, tidak beribadah dengan melakukan inovasi-inovasi, tidak, tetapi mencontoh apa yang dilakukan Rasul itu yang kita contoh. Seperti ya sholat misalnya, Rasul mengatakan sallu kama ramaitumuni usalli. Sholatlah seperti engkau lihat aku sholat. Berhaji begitu juga, berzakat begitu juga. Mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mengetahui bagaimana cara beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di Quran surat Al-Hasyr ayat 7, Allah katakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang engkau dapatkan dari Rasul, ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dilarang, udah berhenti. Bahkan dijelaskan lebih kencang daripada itu di Quran surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Ya. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ya, di sini ditekankan dengan sumpah, sebuah penekanan, la yu'minuna fala wa rabbika la yu'minun. Engkau tidak akan beriman, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau itu sebagai hakim dari setiap permasalahan yang ada di antara kalian. Kemudian setelah dihukumi mereka tidak ada keraguan terhadap hukum yang dihasilkan atau disampaikan oleh Rasul itu, dan menyerahkan wa yusallimu taslima, dengan penyerahan yang seluruhnya. Sampai seperti itu penekanan untuk mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibadah ini mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama kamal khudu wa dzul. Jadi penyerahan secara menyeluruh pada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap apa yang Allah perintahkan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, rukun yang kedua adalah mahabbah, rasa cinta. Cinta terhadap apa yang Allah perintahkan yang dengannya memudahkan seorang untuk melakukan apa yang diperintahkan. Allah katakan,
tentang sifat orang-orang yang beriman itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Yang dengannya memudahkan dia melakukan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada rasa rasa berat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan, apa pembagian ibadah berdasarkan anggota tubuh, ya, dia dibagi menjadi tiga. Ibadah i'tiqadiyah, ibadah yang berkenaan dengan hati. Ada ibadah mahabbah, ibadah cinta. Ada khauf, ibadah takut. Ibadah raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah khasyah, rahbah, ibadah tawakkul. Itu ibadah yang berkenaan dengan hati. Ada ibadah yang berkenaan dengan lafaz, ibadat lafziyah. Ibadah yang berkenaan dengan eh, perkataan seperti zikir, ya, tahlil, tahmid, tasbih, istighfar, ya, dan yang lainnya. Membaca Al-Quran, berdoa, ini ibadah yang berkenaan dengan lafziyah. Yang ketiga, ada namanya ibadah badaniyah, ibadah yang berkenaan dengan badan, dengan jasad kita, seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, jihad. Itu ibadah yang berkenaan dengan badan. Kemudian, poin yang ketiga yang saya menganjurkan kita untuk mempelajarinya adalah ats-tsalitsatu, yang ketiga, ana man ata'ar rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul. Karena yang pertama tadi kan kita disuruh apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan rizki dan menciptakan kita. Kemudian mengutus Rasul. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh melakukan kesyirikan dalam beribadah. Dan yang ketiga, barang siapa taat kepada Rasul, wa wahadallah, dan dia mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah. Dia tidak boleh memberikan loyalitas kepada siapapun yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin. Walaupun mereka itu orang yang terdekat dengan kita. Kemudian Syekh membawakan dalil. Wa dalilu qawluhu ta'ala. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yuwaduna man hadallah wa rasulah. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah memantapkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Sehingga apa yang dengannya mereka dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi dan mereka juga ridha kepadanya. Ulaika hasbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ala inna hasballahi humul muflihun. Dan sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dinamakan wala dan bara, ya. Kita berwala, ya, memberikan loyalitas kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan berlepas diri dari eh, apa-apa yang Allah benci. Karena apa? Kalau kita lihat pengertian Islam,
Islam itu al-istislam lillahi bitauhid. Ya, menyerahkan diri sepenuhnya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad lahu bitta'ah, melaksanakan ya dengan ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wal bara'ah minasyirik, dan berlepas diri dari kesyirikan. Dan orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Dan kita sudah ada contoh ya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qad kana lakum uswatun hasanah." Kalian itu mempunyai uswah, contoh yang baik. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, di dalam Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya dia mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian, dari apa yang kalian lakukan, dari kesyirikan yang kalian kerjakan. Berlepas diri. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibrahim. Jadi jelas, ya. Di dalam Islam tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Cinta yang menyebabkan eh, dia masuk bersama mereka, menyukai mereka, ya, ridha terhadap agama mereka. Tidak boleh. Kita mencintai kaum muslimin, bagaimanapun keadaannya. Oleh karenanya, salah satu yang menjadikan seorang itu mendapatkan manisnya iman, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya, tiga yang bisa menjadikan seorang itu mendapatkan manisnya iman, salah satunya adalah wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dia tidak mencintai seseorang ya, kecuali kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dia mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting ya di zaman-zaman sekarang ini, eh, untuk dijelaskan kepada siapa yang harus kita loyalitas, kepada siapa yang harus kita berkasih sayang, sehingga jelas posisi kita itu sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Jangan kita malah mencintai orang kafir dan melupakan daripada saudara kita sendiri, sesama sesama muslim. Asyari dari kitab ini, yaitu Syekh Mansur Syuqub Hamidahullah Ta'ala, membagi tentang mualatul kufar, ya, loyalitas kepada orang kafir itu menjadi dua. Beliau mengatakan mualatul kubro, ya, loyalitas yang kubro yang besar, dan loyalitas yang sugro yang kecil. Dan yang kubro ini bisa membawa seorang ke wilayah kekufuran, ya, wilayah kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang loyalitas kepada mereka dari kalian, maka termasuk golongannya mereka. Nah, ini bahaya yang harus kita hindari. Ada beberapa contohnya, seperti misalnya mahabbatul kufar wal musyrikin li ajli dinihim. Kita loyalitas mencintai orang kafir, orang-orang musyrik karena agama mereka. Ya, kita anggap agamanya bagus dan segala macamnya, kemudian kita cinta itu. Tidak boleh. Ini kita harus hati-hati. Ya, karena bisa membawa kepada mukhrijun minal millah, keluar dari agama agama ini tanpa dirasakan. Kemudian ar-ridha bi kufrihim. Kita ridha terhadap agama mereka. Bermuamalah boleh, tapi tidak ridha tentang agama mereka. Bagaimana kita bisa ridha orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu eh, apa namanya, Nabi Isa atau Thalisun Salasa, satu di antara tiga, tiga di antara satu. Nah, ini sebuah kemungkaran yang besar. Padahal Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi kita tidak boleh. Kemudian ada mutakfirihim. Sawa'un kanu minal yahud wa nasara awil majus aw ghairihim minat ta'if. Kita tidak menganggap bahwasanya mereka itu kafir. Ini bisa termasuk loyalitas terhadap mereka.
atau tashihu madhabihim. Kita membenarkan madhab mereka, cara beragama mereka. Atau syak, bahkan syak aja, syak fi kufrihim, kita syak bahwasanya mereka itu kafir, itu bermasalah. Atau madhu dinihim, kita memuji-muji agama mereka. Nah, ini tidak boleh. Ya. Harus dijelaskan mana itu toleransi, mana itu yang tidak masuk wilayah toleransi. Jangan sampai toleransi yang kebablasan. Ya, banyak dalil yang beliau sebutkan seperti di firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 51, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang loyalitas dari kalian kepada mereka, maka termasuk golongan mereka. Bahkan di ayat Al-Maidah ayat 52, bahwasanya orang yang loyalitas kepada orang kafir itu sifat daripada sifat orang munafikin. Fatara alladziina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Dan kau melihat orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, orang-orang kafir. Mereka yusari'una fihim, mereka cepat kepada mereka itu. Bahkan mengatakan yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka takut untuk tertimpa kecelakaan, ya, kemudaratan dari 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 mereka. Nah, ini nggak boleh. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang memuliakan kita sebagai kaum muslimin apapun yang terjadi. Ya. Karena kehidupan kita yang sebenarnya ada di akhirat nanti. Ketika kita berpegang teguh sampai Allah memisahkan badan dari tubuh kita, sedangkan kita berikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka hakikatnya di kita telah menang. Dan juga bahwasanya orang yang loyalitas kepada orang-orang kafir itu tidak akan bertemu dengan keimanan. Ya, tidak akan bertemu antara orang yang loyalitas dengan adanya keimanan. Allah katakan di surat Al-Maidah ayat 81, "Walau kanu yu'minuna billah wan nabi wa ma uzila ilaihi mattakhaduhum awliya." Kalau seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dan apa yang diturunkan kepada Nabi dari Al-Quran, mereka tidak akan pernah menjadikan orang-orang kafir itu aulia, ya, pemimpin-pemimpin mereka, ya, menjadikan wali-wali mereka, yang menjadikan mereka bisa memfitnah daripada agama agama orang yang menjadikan mereka itu wali. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 poin yang saya sebutkan sebagai mukadimah yang kedua untuk menjadikan kita menjadi sadar tentang 3 hal yang disebutkan oleh beliau ini. Yang pertama tentang eh, tauhid rububiyah, tentang bahwasanya Allah Subhanahu menciptakan, memberi rizki, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita beribadah kepadanya setelah kita mengetahui kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, dan beribadahnya Allah tidak biarkan begitu saja, tetapi Allah utus Rasul untuk memberikan contoh bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus poin yang kedua berkenaan bahwasanya Allah itu tidak ridho terhadap orang yang menyekutukannya dengan apapun, ya, melakukan kesyirikan dengan apapun, walaupun dia malaikat yang terdekat ataupun nabi yang diutus, Allah itu tidak ridho. Jadi kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga, setelah kita menyembah hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka tidak diperkenankan kita untuk berloyalitas kepada selain muslimin. Ya, berloyalitas kepada orang kafir tidak diperkenankan. Sebagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan kita untuk berlepas diri dari orang-orang kafir. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insyaallah kita sedikit-sedikit. Insyaallah pada pertemuan yang akan depan kita akan masuk ke mukadimah yang ketiga berkenaan dengan Al-Hanifiyah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.